merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan harta, membantu orang yang membutuhkan, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Selanjutnya, pembagian zakat. Pembagian zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat mal atau harta, dan kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal, yang mana zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai batas nisab dan telah melalui masa haul atau 1 tahun hijriah. Nah, yang mana zakat mal ini terbagi lagi beberapa jenis sesuai dengan hartanya. Yang pertama, zakat harta yang diperdagangkan, yaitu 2,5% dari nilai harta yang diperdagangkan setelah mencapai nishab. Yang kedua, zakat pertanian, yang mana 5% atau 10% dari hasil pertanian, tergantung tanahnya diairi dengan irigasi alami 5% atau irigasi buatan 10%. Selanjutnya, zakat atas emas dan perak, yang mana ini 2,5% dari jumlah emas atau peran yang dimiliki. Yang keempat, yang poin terakhir ini adalah zakat atas hewan ternak. Nah, yang mana ini tergantung pada jumlah ternaknya. Contoh, yang hewan ternak itu bisa unta, sapi, ataupun kambing. Kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dan memberikan kebahagiaan bagi orang yang kurang mampu. Selanjutnya, penerimaan zakat. Nah, untuk bagian penerimaan zakat ini, yang pertama itu orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga adalah orang amil, yang keempat orang mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam adalah garin, ketujuh adalah fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Dan terakhir, macam-macam zakat. Macam-macam zakat ini yang pertama dibagi menjadi zakat mal, zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat profesi, zakat ternak, zakat pertanian, zakat fidyah, dan zakat harta warisan. Pengertian infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berikutnya yaitu ada hukum infak. Hukum infak dalam Islam adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Lanjut ke pembagian infak. Pembagian infak ada 4, yaitu yang pertama ada infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti bercocok tanam dan berdagang. Nah, kalau infak wajib ini mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti menafkahi istri, membiayai orang tua, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu infak haram. Infak haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharapkan oleh Allah SWT, seperti infaknya orang Islam kepada fakir miskin, tapi tidak diniatkan karena Allah SWT. Yang terakhir adalah infak sunnah. Infak sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat bersedekah di jalan Allah SWT tanpa memikirkan imbalan apa yang akan kita dapat, seperti membantu orang yang di jalan yang membutuhkan makanan. Lalu di sini ada sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu dari seorang muslim kepada yang lebih berhak secara ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah semata. Lalu ada hukum bersedekah, yaitu pada umumnya adalah sunnah, dan ada macam-macam sedekah. Di sini macam-macam sedekah ada 6. Yang pertama sedekah harta. Sedekah harta ini misalnya seperti memberikan uang santunan kepada anak yatim. Lalu yang kedua sedekah sikap. Sedekah sikap ini seperti kita ketika bertemu seseorang kita tersenyum. Lalu yang ketiga sedekah lisan. Sedekah lisan ini seperti kita berkata sopan, lalu mengucapkan kalimat thayyibah. Lalu yang keempat ada sedekah pikiran. Sedekah pikiran di sini seperti kita memberikan saran ketika ada musyawarah. Lalu yang kelima ada sedekah tenaga, seperti misalnya kerja bakti. Lalu yang keenam ada sedekah jariah. Sedekah jariah ini seperti kita membangun musola. Alangkah indah orang bersedekah
dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Nah, pengertian wakaf itu yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat dimanfaatkan untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya itu rukun wakaf terbagi menjadi 4, yaitu pertama, orang yang memberikan wakaf itu disebut wakil, orang yang menerima wakaf itu disebut mauquf lahu, barang yang diwakafkan disebut mauquf, dan ikrar penyerahan wakaf itu disebut akad. Nah, berikutnya macam-macam wakaf, yaitu terbagi 2, wakaf ahli dan wakaf khairi. Yang mana wakaf ahli itu yaitu wakaf yang khusus, yang mana wakaf khusus ini diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak. Misalnya itu seperti kita wakaf ke seorang tokoh masyarakat atau yang orang yang dihormati. Nah, yang kedua wakaf khairi atau wakaf untuk umum, yang mana wakaf ini dikhususkan untuk wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya itu wakaf untuk masjid, wakaf untuk pondok pesantren, dan wakaf untuk madrasah atau sekolah. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Tata cara wakaf uang yaitu langsung datang ke kantor lembaga syariah atau LKS, mengisi akta ikrar wakaf atau AIW, dan melampirkan fotokopi kartu identitas. Wakif menyetor nominal wakaf. Wakif mengucapkan sigat wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank. LKS mencetak sertifikat wakaf uang. LKS memberikan AIW dan SWU ke wakif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, perkenalkan nama saya Tiara Putri Amanda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Kakak seputar tentang pertanyaan agama gitu Kak, tentang zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Sebelumnya Kak, boleh izin perkenalan dahulu namanya, fakultas, Perkenalkan, saya Matur Ismana dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi. Terima kasih Kak. Langsung saja ke pertanyaan intinya Kak. Pertanyaannya itu, menurut pendapat Kakak nih, apa yang Kakak ketahui tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Baik, izin untuk menjawab. Yang saya ketahui wakaf itu adalah memberi sebagian harta orang yang tidak diwakilkan hartanya. Jadi tidak ada harta yang tidak diwakilkan oleh orang tersebut, maka harta tersebut bisa diwakafkan ke masjid, ke panti asuhan, dan lain-lain. Nah, untuk sedekah tuh bisa banyak nih, tidak hanya berupa harta saja, tetapi bisa dengan senyuman, kita dengan senyum setiap hari, karena senyum itu merupakan sebagian dari iman. Senyuman itu merupakan sedekah agar menciptakan hidup yang lebih ceria. Nah, untuk infak yang saya ketahui infak itu adalah memberikan harta, sebagian kecil harta kita untuk orang lain. Nah, bukan untuk orang lain saja, bisa juga ke masjid dan lain-lain. Karena saya sering infak itu biasanya ke masjid. Nah, untuk yang selanjutnya zakat. Untuk zakat yang saya ketahui itu terbagi menjadi 2 nih, zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat mal itu yang saya ketahui biasanya dilakukan jika seseorang itu mendapatkan harta yang berlebihan. Jadi biasanya ini tuh dihitung berdasarkan harga emas atau berapa persen gitu kalau nggak salah yang saya ketahui. Nah, untuk yang selanjutnya ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya dilakukan pada bulan suci Ramadan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim. Baik, gitu. Baiklah, terima kasih Kak atas pendapat dari Kakak. Kenalkan Pak, nama saya Putri Dita Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini kehadiran kami di sini Pak, kami sedikit wawancara untuk penilaian agama ya Pak. Apa perbedaan dan persamaan mendasar antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut ajaran Islam itu Pak? Oke,
Kasih ya pertanyaannya. Siapa namanya tadi? Putri. Zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Pertama, kalau dari sisi zakat, infak, sedekah, ini kan dalam bahasa Al-Quran dia disebut dengan semuanya sedekah. Bahasanya itu kan sedekah semuanya. Nah, sedekah kan ada dua. Pertama ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib yaitulah zakat, kan gitu ya. Kemudian sedekah sunnahnya bisa infak, bisa sedekahnya sendiri, gitu kan gitu. Apa bedanya? Pertama, beda zakat dengan infak dan sedekah. Dari sisi perintahnya kan tadi beda ya. Kalau zakat itu wajib karena dimasukkan Islam. Dari sisi harta yang dipungut juga berbeda. Kalau zakat yang wajib mengeluarkan orang tertentu yang dikenal dengan istilah muzaki, berarti orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, baik itu fitrah maupun mal. Kalau infak itu kan siapapun boleh berinfak, karena nilai orang tertentu selama dia muslim, kan gitu, muslim. Nah, infak biasanya dalam bentuk materi, ya materi. Jadi kalau Putri ngasih ke saya uang, itu infak, gitu. Yang kedua, bedanya infak dengan sedekah. Berarti kan infak dengan sedekah berbeda juga. Kalau infak tadi harus dengan materi, tapi kalau sedekah boleh dengan materi, boleh dengan non materi. Maka kalau Putri senyum dengan saya, berarti sedang bersedekah, bukan berinfak, kan gitu ya. Karena dia berinfak, maka boleh dengan tenaga, boleh dengan pikiran. Maka itu disebut dengan sedekah. Jadi sedekah lebih luas. Jadi kalau dibuat bagian rumah, maka rumah besarnya itu adalah sedekah. Di dalam rumah besar itu kemudian ada infak, di dalam infak kemudian satu lagi ada zakat. Itu dari sisi siapa yang mengeluarkan. Dari sisi penerimaan juga berbeda tuh. Zakat yang wajib, ya yang berhak menerima namanya mustahik, orang-orang yang berhak, kan gitu. Jadi di luar yang mustahik, maka dia tidak boleh menerima harta zakat, pembagian zakat. Dasarnya mustahik apa? Dasarnya mustahik adalah asnaf. Ya, asnaf itu ada di mana? Ya di surat At-Taubah ayat 60, ada 8 itu. Ya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, musafir, fisabilillah. Nah, itulah dasarnya mustahil. Jadi yang menerima itu orang di luar itu nggak boleh menerima. Tapi kalau infak, sedekah, siapapun boleh. Malahan non muslim pun belum boleh menikmati manfaat infak sedekah. Gitu. Kalau wakaf termasuk sedekah, bukan sedekah sebenarnya kan, karena wakaf itu peruntukannya tertentu kan. Jadi sesuai dengan ikrar atau ikrar yang disampaikan oleh yang berwakaf. Maka ketika dia menerima, tapi sifatnya juga sunnah kan, nggak wajib kan gitu ya. Biasanya tersendiri dia pembagi. Makanya biasanya lembaga-lembaga yang ada itu kan lembaga yang kita kenal itu lembaga amil zakat gitu ya. Kalau di pemerintah namanya SNAS gitu ya, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Tapi kalau wakaf tidak masuk di situ. Makanya dalam organisasinya pun wakaf itu diurus sendiri oleh lembaga yang namanya Badan Wakaf Indonesia, BWI gitu ya. Jadi dia terpisah. Karena memang peruntukannya juga berbeda. Walaupun nanti dalam sifat pengelolaan wakaf boleh saja di dalamnya akan muncul sifatnya kayak infak dan sedekah, tapi zakat nggak masuk di situ. Nah, itu kalau perbedaan secara apa ya, secara filosofi ya, perolehan harta dan penyaluran harta. Maka kalau wakaf kan terbatas. Kalau orang yang berwakaf itu meniatkan atau mengikrarkan hartanya yang diwakafkan itu untuk kuburan, maka nggak boleh dibuat untuk yang lain. Tapi kalau dia ikrarnya diserahkan ke
Tahu nggak yang mengelola wakaf apa namanya? Belum ya? Nazir wakaf namanya. Ya, nazir wakaf itu diserahkan. Saya mau wakaf sebidang tanah, saya serahkan gunanya untuk kemaslahatan umat. Maka nazir boleh saja menggunakan untuk apapun selama itu. Tapi kalau di ikrarnya adalah untuk peruntukan tertentu, maka nazir wakaf harus menggunakannya untuk peruntukan itu. Itu mungkin untuk sementara buat. Ya. Menurut Bapak nih ya, bagaimana sih kampus atau Universitas Jambi ini dapat ikut berkontribusi dalam mendukung program Diswab ini, Pak? Siswa, ya 2020 tahun 2020 ini belum 24 ya 22 itu kita Universitas Jambi sudah membuat MOU ya kerjasama dengan Basnas Provinsi bahwa instruksi dari Basnas karena kan zakat ini kan sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang 23 2011 tentang kewajiban instansi pemerintah instansi maupun perusahaan untuk mendirikan yang namanya unit pengumpul zakat sebagai perpanjangan tangan dari Basnas. Artinya pemerintah sudah mengundang-undang dan itu kewajiban bagi seluruh instansi untuk membuat unit-unit pengumpul zakat. Ya, jadi diharapkan Jambi itu juga nanti memungut zakat dari para dosen dan karyawannya, kan gitu ya. Maka di tahun 2000 itu sudah dibuat MOU dan sudah didirikan sebenarnya lembaga unit pengumpul zakat di tingkat universitas. Cuman memang realisasinya belum jalan, ya, kalau belum jalan gitu ya. Nah kemarin baru ini seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu lah ya. Kita buat lagi tuh pertemuan dengan Basnas tentang pendirian UPZ kelanjutan dari kerjasama yang belum terrealisasi itu. Maka disepakati kemarin UPZ Jambi akan dimulai pendiriannya dari Fakultas Hukum. Jadi fakultas sudah mendirikan UPZ. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Cuma dalam pelaksanaannya memang butuh apa ya? Butuh strategi karena kalau kemudian dibuat dalam bentuk edaran atau peraturan rektor bahwa seluruh dosen dan pegawai dipotong gajinya untuk bayar zakat, banyak yang keberatan gitu loh ya. Kemudian yang kedua memang petugas UPZ-nya juga adalah harus amil-amil yang sudah berkompeten gitu loh. Nah kita kan belum punya itu gitu ya. Walaupun dalam prakteknya seluruh dosen agama itu ya di lingkungannya jadi amil zakat semua kan, tapi tidak masjid. Tapi kan kalau berbasis harusnya ambilnya itu adalah memang sudah punya legal standingnya, jadi punya kompetensi, sehingga nanti bisa menentukan. Banyak kan dosen dan pegawai Unjani yang hampir 1000 gitu ya. Kalau seluruh gajinya dipotong kan pasti keberatan. Maka harusnya kan dipisahkan dulu berapa sih pendapatan dosen atau pegawai yang terkena zakat mal, terutama kalau fitrah kan semuanya ya. Harus ada hitung-hitungannya tuh. Kalau betul tahu nggak kira-kira berapa gaji seorang yang terkena zakat? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu ya? Nanti jadi relawan zakat nih. Senilai pendapatannya itu kalau sudah mencapai 85 gram emas gitu loh. Jadi kalau emas mau makan hari ini berapa? Saya sering jual beli emas. Nah, gitu ya. Sekarang emas 1 gramnya hampir 1,5 gitu ya. 1.500.000. Jadi kalau dikali 80 itu hampir 100 juta lebih. Jadi 10 juta ya 10 jutaan ya. 100 jutaan per tahun bagi 12 berarti kan kalau dia berarti setahun gajinya itu di atas 100 juta dibagi 12, maka kalau per bulannya kalau nggak salah hitung-hitungan itu hampir 10 juta lah gaji per bulan, itu sudah kena kewajiban zakat mal seharusnya. Nah itu yang berat kalau rektor harus mengeluarkan edaran pemotongan gaji. Maka saat ini yang dilaksanakan baru sifatnya adalah imbauan, yang kemudian dosen pegawai yang akan menggunakan nanti BZ ya silahkan lewat BZ gitu.
Sebenarnya Universitas Jambi sudah memfasilitasi itu gitu loh. Cuman kan untuk apa realisasinya itu kan perlu memang strategi. Itu yang pertama. Jadi sudah ada sebenarnya UPZ-nya Unja itu bentuk dukungan Unja. Yang kedua, tanggal berapa Jumat ini ya? 22 kurang 7 15 tanggal 8 November tadi Unja kan juga baru meluncing namanya Rumah Amal. Jadi Rumah Amal itu salah satu program yang ada di Rumah Amal itu atau divisi yang ada di Rumah Amal itu adalah divisi pengumpulan zakat. Ya. Jadi sudah diluncurkan oleh Rektor. Jadi dukungan Rektor sudah mengeluarkan pengurus Rumah Amal dalam itu ya, ketuanya direkturnya Prof. Sofian kan. Sudah jalan sebenarnya itu. Cuman lagi-lagi memang dari sisi pengumpulan belum jalan. Jadi selama ini yang baru Universitas Jambi dalam persoalan ini yang baru dilaksanakan itu adalah bidang infak dan sedekah. Tapi kalau bidang zakat belum. Jadi infak sedekah udah jalan tuh. Yang selama ini kan masih dilakukan oleh masjid, ya Masjid Jamiah Salam. Jadi tiap Lebaran itu menyantuni cleaning service segala macam yang dekat sini itu udah jalan sebenarnya. Tapi baru lewat masjid. Jadi belum di bawah lembaga resminya. Karena kan kalau peraturan undang-undangnya itu kalau seorang muslim membayar zakat fitrah itu hari ini harus zakat mal itu harus lewat lembaga resmi. Ya baik itu yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang swasta gitu ya. Swasta itu contohnya adalah obsesi, apalagi rumah segala macam itu banyak lah ras itu ya. Nah baru dinyatakan sah zakat malnya. Jadi yang dibayar orang zakat mal itu bayarnya ke masjid tanpa amil resmi dari undang sebenarnya menurut pemerintah itu tidak diakui. Karena apa? Karena kalau dia membayar lewat lembaga resmi baik itu yang pemerintah maupun swasta, maka bukti pembayaran itu bisa mengurangi beban pajak. Jadi kalau saya umpamakan kena pajak itu adalah kalau dia setahun itu adalah 3 juta, kemudian ketika saya bayar zakat mal saya itu 1 juta, maka nilai 1 juta itu mengurangi beban pajak saya. Kan gitu. Itu kalau tapi bayarnya harus lewat lembaga resmi, baik itu pemerintah maupun lembaga resmi yang ada di swasta. Tapi lagi-lagi implementasinya ternyata kadang-kadang juga masih ada persoalan di situ. Jadi kalau dukungan Unja sudah, berarti yang pertama. Yang kedua dari sisi ini walaupun bukan Unja ya, kita kan sudah juga mengirim mahasiswa-mahasiswa kita yang kemudian diberikan kesempatan untuk magang gitu ya, magang di lembaga-lembaga zakat pemerintah, Basnas, terutama anak ekonomi Islam, karena kita punya Islam. Jadi itu juga bentuk dukungan sebenarnya kerjasama antara Unja dengan pihak lembaga zakat. Ya. Lagi kira. Izin Pak, minta Ya. waktunya. Perkenalkan nama saya Siti Tasya dari Prodi Pendidikan Matematika juga. Yang selanjutnya Pak mau bertanya, menurut Bapak solusi apa sih yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda nih Pak, terhadap pentingnya Ziswaf ini Pak? Ya, pertama tentu untuk bisa sadar dia harus dibangun pengetahuannya dulu. Maka pertama yang harus digencarkan itu adalah bagaimana meningkatkan literasi tentang zakat itu dulu. Jadi anak muda harus tahu dulu. Selama ini kan tahunya anak muda zakat itu ya zakat fitrah gitu ya. Zakat mal jarang, walaupun dia tahu ada zakat mal tapi bentuknya kayak apa tahu. Jadi literasinya harus dibangun dulu. Jadi kalau udah paham, maka yang kedua tentu nanti dia harus bisa dilibatkan dalam gerakan-gerakan pengumpulan zakat atau sadar zakat. Ya, makanya ada program relawan zakat, macam itu. Jadi itu salah satu sebenarnya, karena anak muda ini kan lebih banyak dia, apalagi sekarang. Kemudian yang kedua tentu diperkenalkan dengan platform
fundraisingnya itu. Jadi pengumpulan itu lewat apa sih? Karena ada platform digital. Jadi orang berzakat tidak ada repot harus datang ke Amin, bisa lewat platform digital gitu ya. Kemudian yang kedua, memang media fundraisingnya juga mungkin diperkenalkan dengan mahasiswa generasi muda. Tentunya sekarang Anda kan orang-orang yang terlahir di zaman dunia maya digital gitu ya. Jadi semuanya berbasis digital. Kalau sekarang disuruh infak, mengeluarkan duit cash, berat rasanya gitu ya. Tapi kalau kemudian saya kasih keris berdonasi mungkin lebih gampang gitu ya. Nah, jadi memang harus dilihat juga. Jadi apa sih kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh generasi muda saat ini untuk berinvestasi kayak itu. Ternyata platformnya itu yang harus dikembangkan oleh orang-orang yang kemudian berjumpa di lembaga zakat itu gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi memang pertama harus literasinya dulu dibangun. Nanti kalau literasinya udah terbangun, harapannya adalah ada kesadaran. Jadi kalau sudah sadar, ada kemauan. Nah, salah satu nanti ada kemauannya itu dia rela nanti kalau mau makan unja butuh anda ini sebagai relawan ZIS di kampus, Anda bersedia. Kan bagus itu kan ya. Jadi walaupun mungkin dari mulai program makan Jumat berinfak, ya. Jadi berapapun nanti Anda sebarkan platformnya di setiap kelas mungkin ada kris gitu ya. Nah, siapa yang bersedekah terlihat gitu ya. Kan lebih ini. Jadi ada ininya. Mungkin itu kalau ini. Berarti kan perlu pemupukan dulu ya Pak, literasinya. Betul. Terus cara mahasiswa ini dapat berkontribusi secara langsung dalam mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF ini gimana Pak? Nah itu tadi, jadi mengoptimalkan itu karena memang kita sekarang sudah punya lembaganya di Unja, harapannya nanti pengurus UPZ Unja itu bisa merekrut mahasiswa menjadi tadi saya bilang relawan sadar ZISWAF. Ya relawan itu. Jadi kalau Anda nanti punya karya itu nanti jadi relawan. Ya kan gitu. Kemarin ada kawan-kawan yang magang di instansi Basnas itu juga pulangnya diminta untuk jadi relawan. Cuman tadi itu ya sebulan 2 bulan dia masih gencar lah kan gitu ya, ngajak teman-temannya bermain. Tapi setelah itu kendor lagi. Jadi memang harus coba loyalitasnya gitu ya, komitmennya untuk itu. Jadi itu mungkin yang harus. Jadi memang pertama memang, kemudian yang kedua memang harus dibuat event-event yang kemudian bisa mengajak generasi muda itu memang untuk terlibat gitu ya. Karena kan beda ngajak hal-hal yang sifatnya bau-bau keagamaan itu, tantangannya kadang-kala responnya juga agak low respon gitu ya. Tapi kalau ada konser, wah itu nggak perlu diundang, dia datang ya. Tapi kalau event-event yang bau-bau kayak keagamaan itu kadang-kadang memang perlu perlu sabar dan perlu waktu gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus ini. Jadi memang kontribusinya harus menyadarkan dulu generasi mudanya tentang bahwa persoalan zakat itu bukan hanya persoalan Amil, tapi persoalan kita semua yang harus bisa semaksimal mungkin berkontribusi. Salah satu tadi itu. Jadi kalau teman-teman punya grup-grup yang berbasisnya basis digital itu ya, mungkin bisa membuat edaran-edaran atau apalah ya, ayo kita bersedekah, ayo kita berini gitu lewat gitu ya. Nah itu mungkin juga akan memancing orang untuk oh iya ya, karena kan kadang-kadang kesadaran untuk sesuatu itu bisa dipaksa, bisa muncul secara sukarela, kadang-kadang kan gitu ya. Nah, saudara sekarang berhijab, kira-kira karena dipaksa bukan sudah karena kesadaran? Kesadaran kan yang begitu, tapi kadang-kadang awal-awalnya perlu dulu paksa ya. Tapi ya kadang-kadang gitu. Jadi makanya memang kontribusi mahasiswanya harus sering diajak dan sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan itu gitu. Oleh kira-kira. Nah, itu baik. Alhamdulillah Pak, udah jelas. Udah jelas? Ya. Mungkin dari Rahma. Rahma apa Mak? Ya. Saya Nursyamala dari Prodi Pendidikan Matematika. Izin bertanya, setahu Bapak adakah contoh nyata di mana ZISWAF ini berhasil
berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat? Gitu. Ya, Pak. Kalau sejarah sudah ada di zaman dinasti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana negara kemudian mengelola dana zakat itu menjadi sumber pendapatan negara dan kemudian menjadi sumber pembiayaan negara, sehingga di zaman itu kan tidak ada lagi negara kesusahan mencari orang yang menjadi mustahik zakat, kan gitu ya, saking itu mau menjadi zakat. Itu kalau sejarah ya. Tapi kalau hari ini memang belum ada lah prototipe yang kemudian mungkin kalau kita berkaca dari negara luar, mungkin salah satunya mungkin negara Brunei lah ya, karena memang kita pernah beberapa kali setiap tahun itu mendapat hibah dana dari pengumpulan dana itu gitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu memang karena pengelolaan zakatnya. Tapi kalau di Indonesia rasa-rasanya sih belum ada yang terlalu berhasil untuk impactnya itu, bahwa zakat itu program kan, tujuan zakat sebenarnya kan sesuai dengan urutan asnaf kan, pertama fakir miskin, itu dulu harusnya pertama. Jadi adakah kita sudah baca bahwa zakat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan? Jadi belum ada rasanya. Beberapa penelitian juga belum ada yang, tapi bahwa kemudian lembaga-lembaga zakat di Indonesia itu berkontribusi dalam pembangunan Indonesia itu ada. Contohnya Basnas memberikan beberapa program, itu ada Jambi, kalau di Jambi ya, Jambi Pintar dengan beasiswa. Jadi kalau saudara kesulitan pendanaan untuk bayar UKT, itu kan bisa mengajukan, nanti Basnas memberikan untuk itu. Makanya kan Basnas itu punya programnya, oke Unja, kumpuli zakat malnya, nanti setorkan ke kami, nanti kami kembalikan dalam bentuk tadi itu. Jadi kalau mahasiswa S1, S2, S3 itu butuh bayar SPP karena kesulitan, belum menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi, itu bisa dijemput dana kita itu kembali lagi, tapi bukan dalam bentuk uang lagi ya, dalam bentuk tadi itu bantuan seperti itu. Ada Jambi Sehat, mahasiswa yang kemudian mendapat kesulitan dalam pengobatan karena sakit segala macam, itu bisa seperti itu. Jadi kalau ditanya adakah contoh nyata bahwa lembaga zakat yang berhasil untuk dalam fungsinya mengurangi angka kemiskinan, itu rasanya secara penelitian belum ada ya. Tapi berkontribusi dalam program-program untuk mensejahterakan umat Islam ya sudah ada banyak ya. Maksudnya Basnas Jambi juga sudah gitu ya. Itu mungkin dia pengalaman saya ya. Karena kalau yang di luar itu saya belum terlalu ini ya. Tapi ya kenapa? Karena memang selama ini lembaga zakat lebih berfokus kepada dana-dana infak dan sedekah. Karena dana zakat itu kan ya tadi itu saudara masih dia lah, sering baca. Orang kadang-kadang bayar zakat itu dengan gayanya masing-masing. Ada yang bayar zakat dia kaya, kemudian dia tiap lebaran dia keluarkan, bagi sendiri segala macam kan gitu ya. Jadi tidak terkoordinir gitu. Karena ketika ini si Tasya muzaki gitu ya, banyak uangnya gitu ya. Nah, ketika dia bayar zakat, kan persoalannya masih ada yang dia bayar sendiri ke yang dia inginkan, makan dulu di samping rumah dia ada dukun beranak yang bayar yang nolong dia, maka bayarnya ke situ. Ada juga yang disebar-sebar karena seperti itu. Jadi memang ada persoalan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia itu masih belum maksimal. Ya, makanya potensi zakat di Indonesia itu setiap tahun itu kalau potensinya ya itu hampir 200 triliun. Ya, 200 triliun kalau digunakan dengan baik kan sebenarnya bisa mengurangi, tapi kan tadi itu potensinya, realisasinya tidak semuanya termonitor oleh lembaga-lembaga zakat. Satu ya yang menjadi persoalan memang. Jadi makanya sampai hari ini persoalan zakat itu juga masih perlu butuh waktu untuk kemudian memang dia efektif menjadi salah satu sumber
pendapatan negara lah gitu ya, umat Islam yang tujuannya adalah mengurangi orang Islam yang miskin, kan intinya begitu tuh kan itu. Karena kan filosofinya Indonesia itu apa? Al yadul ulya khairum min yadus sufla, tangan di atas. Artinya memberi, menjadi muzaki itu lebih baik ketimbang kita menjadi orang yang menerima, kan gitu ya. Kan gitu, itu jadi persoalan. Jadi memang saya mengatakan belum efektif lah ya saat ini gitu ya. Tapi sudah ada gerakan, ada gitu ya. Ya, ada. Makanya kemudian untuk lesan itu kan hari ini kan di Basnas itu mengajak mitra-mitra yang ada di Jambi ya, baik itu lembaga pemerintah. Sekarang mungkin kalau saya tanya saudara, kira-kira instansi pemerintah di Jambi ini yang kemudian bayar pegawainya kena potong gajinya pajak itu zakat itu di mana? Pegawainya ya? Ya, belum ada. Yang ini kan yang ada itu hanya di pegawai pemerintah Kota Jambi. Itu mereka potong dari gajinya. Ya, jika Basnas Provinsi itu kota itu kemudian menerima setoran zakat itu dari dinas itu. Selebihnya termasuklah urjah sendiri. Makanya baru kita mau coba orientasi itu. Ya kalau sudah terorganisir seperti itu, itulah baru kita kelihatan potensinya. Jadi kan orang Basnas Provinsi kan sudah bisa menghitung ini 1.000 dosen dan pegawainya itu yang kemudian punya gaji, saya katakan tadi mungkin sebulan 10 juta, kan bisa dilihat. Jadi ketika dia bayar zakat 2,5%, itu sudah bisa dilihat bahwa harusnya pemasukan dana zakat dari pegawainya itu sekian miliar per tahunnya. Karena kan zakat mal itu kan harus ada nisab, ada haul, ada tarif. Nisabnya 85 gram emas, haulnya 1 tahun, tarifnya 2,5%. Kan sudah di situ. Sebenarnya kan hari ini kan nggak kelihatan itu, ya, nggak kelihatan dulunya berapa. Itu baru dari zakat, belum lagi yang berinfak sedekah. Jadi setahun saya baru itu yang jadi kira-kira yang lain. Terakhir pesan Bapak khususnya kepada mahasiswa Jambi terkait pentingnya Ziswaf ini dalam mengamalkan dan pentingnya memahami dan mengamalkan. Ya, terlibat lah, berkontribusi dalam proses itu. Ya, pertama mulai dari keinginan untuk memahami bahwa dari kemauan untuk berinfak sedekah dulu dibangun itu gitu. Ya, kesadaran untuk apa sih tujuan sedekah sebenarnya kan kepedulian kita kepada sesama kan gitu ya. Itu dulu dibangun. Himbauannya itu, jadi kemudian karena sekarang banyak orang sudah nggak peduli gitu ya, sudah nggak peduli dari situ. Kemudian kalau sudah meningkat nanti Anda sudah posisinya sebagai orang yang berhak membayar zakat, kan sudah nggak ini lagi kan gitu ya. Jadi kepedulian untuk berinfak sedekah itu harus dimulai dari yang kecil sekalipun. Ya. Hari ini seperti namanya. Karena bisa apa sih saya untuk berbagi dengan orang lain? Saya belum bisa berbagi dengan materi, dengan pikiran, belum bisa berbagi dengan pikiran, dengan tenaga, belum bisa berbagi dengan tenaga. Tasa hari ini berbagi senyum dengan saya itu sudah sebuah sedekah yang kemudian real bisa kita laksanakan. Nah nanti kalau kemudian bisa meningkat dari sisi materi apa sih kan dia? Jadi nilai itu harus dibangun dulu, ya. Jadi nilai untuk kita, karena kan kalau konsep dalam ekonomi Islam itu kan berkah itu apa? Berkah itu apapun yang kita miliki itu bisa kita nikmati dan orang lain pun bisa mendapat manfaat dari itu. Gitu. Jadi kalau hari ini Tasya bawa kue, jangan makan sendiri, bagi-bagi ke kawan, gitu ya. Kan itu sudah bagian dari membangun
jiwa untuk sadar berinfak sedekah, ya. Yang berikutnya ya ada kesadaran ingin memang menjadi bagian dari sistem pengelolaan siswa ini gitu. Ya, nanti kalau pemakan Unja butuh relawan-relawan zakat, relawan ini, Anda ada kebetulan itu, oh saya sedia Pak, gitu ya. Nah itu nanti bisa membantu untuk semua orang bergerak. Jadi hari itu mungkin nanti kita punya program open donasi Jumat. Ngajak teman, ngajak orang, itu kan juga sudah bagian dari sedekah itu, kontribusimu dalam bentuk tenaganya itu. Jadi itu mungkin. Jadi memang kata kunci pertamanya harus dibangun tadi itu, pengetahuan literasinya, kemudian kesadarannya. Nah, kalau sudah dua itu terbangun, insya Allah actionnya lebih mudah. Ya, sama kan saudara juga kalau mau tahu itu sudah bagian dari peduli gitu loh, kan gitu ya, mau tahu dan peduli. Yang kedua nanti ya dimanapun kita terapkan itu, ya tidak hanya di lingkungan kuliah, kampus, di lingkungan sekitar kita juga seperti itu. Gitu. Jadi memang itu jadi punya prinsip tanpa hari tanpa sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Gitu. Enak itu gitu ya. Hari ini aku mau sedekah apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Gitu loh. Jadi kalau sudah moto itu dipegang, itu gerakan sedekahnya kan. Gitu. Walaupun dalam perjalanannya memang kadang-kadang kita dihadapkan juga dengan tantangan, kemudian maklum lah. Kadang orang minta sedekah juga, kan? Ada menggunakan agama sebagai alat juga. Tapi lagi-lagi kalau orang anak muda yang itu jangan kemudian ketika kita belum bisa dengan pula kita menyumpah serapah. Kapan datang pasti minta sedekah, belum tentu gitu loh. Masalahnya kalau kita menolak belum bisa, mohon maaf Pak, hari ini kami belum bisa, soalnya waktu. Nah menyenangkan orang juga sudah bagian dari itu gitu loh, menyenangkan orang dengan mencoba minta. Gitu. Walaupun kadang-kadang manusia itu kan juga sempat keselnya ada. Oh, sumbangan terus, gitu ya. Tapi ya itu bagian dari itu tadi proses. Itu mungkin Rama. Ya. Sama-sama ya, jadikan ini pembelajaran, belajar proses kemudian menyelesaikan tugas gitu ya. Jadi ambil sisi positifnya, yang tidak ada kemudian yang kemudian sia-sia gitu ya. Jadi saya mengatakan ini bagian dari awal Anda membangun keinginan untuk tahu tentang persoalan zakat. Harapannya nanti teman-teman juga bisa jadi bagian dari relawan orang yang sadar zakat, ya. Itu barangkali ya. Valentino.